Al-Baqarah ayat 255 dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Halaman 42. Halaman 42 ada di sebelah kiri. Tengah-tengah, ada di tengah-tengah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Lanjut. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Yang kita baca tadi adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi.
lalu kemudian ditambah 2 ayat sesudahnya. Nah, di sini ada 2. Yang pertama adalah ayat kursi. Itu banyak sekali hadis yang berkaitan dengan ayat kursi. Lalu kemudian ada lagi hadis yang kalau kita baca ayat kursi plus 2 ayat sesudahnya. Hadirin rahimakumullah, di dalam membaca ayat kursi, ulama menegaskan dari sebuah hadis riwayat Hakim itu ada 3 waktu. Idza qara'atha ghudwatan ujirat minna hatta tumsi. Apabila ayat kursi itu dibaca di waktu pagi, biasanya ba'da subuh, ujirat minna hatta yumsi, maka orang yang membacanya akan dilindungi oleh Allah sampai waktu petang. Jadi kalau subuh kita baca, itu dilindungi sampai waktu maghrib. Wa idza qara'atha hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Apabila ayat kursi itu dibaca di waktu ba'da maghrib, maka kemudian Allah akan melindungi orang yang membacanya hatta tusbih, hingga waktu subuh. Jadi lengkap. Jadi setelah kita tahu ini, sebaiknya jangan tinggal baca ayat kursi ba'da subuh dan ba'da maghrib, insya Allah. Itu baru 2 tempat. Jadi sudah bagus di sini. Imamnya membaca ayat kursi. Ini karena banyak. Nanti kalau dibaca, Masya Allah. Ini singkatnya saja. Nah, berkaitan dengan yang ketiga membaca ayat kursi itu ketika akan tidur. Ini. Jadi kalau kita mau tidur membaca ayat kursi, ini hadisnya adalah hadis sahih. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 2311 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi dulu 14 abad yang silam, sahabat Abi Hurairah berkata, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khifdis zakati Ramadan." Rasul sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepadaku untuk aku menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Nah, kalau zakat Ramadan itu makanan pokok. Kalau di Indonesia beras, kalau di sana ada korma, ada gandum. Nah, ketika sahabat Abu Hurairah itu menjaga, fa'atani atin fajala yakhtu minat ta'am fa'akhadtuhu. Datanglah seorang kakek menyelinap masuk ke gudang tempat di mana makanan pokok fitrah itu disimpan. Yakhtu minat ta'am fa'akhadtahu. Lalu dia mengambil segenggam. Begini. Dia ambil. Wa qultu. Lalu aku berkata kepada si kakek tadi, la arfa annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hei, kamu ketahuan. La arfa annaka ila Rasulillah, akan aku adukan kamu kepada Rasul. Qala, kata si kakek tadi, inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah. Ini muhtajun, aku ini orang yang sungguh butuh makanan ini. Wa alayya ilalun, dan aku ini punya banyak tanggungan yang harus diberi makan. Wali hajatun syadidah, karena itu aku itu sangat membutuhkan makanan ini. Qala Abu Hurairah, Abu Hurairah menjawab, fa khallaitu anhu, maka karena aku kasihan, aku lepaskan dia, dilepaskan.
Fa asbahtu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka begitu pagi Rasul negur Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah." Abu Hurairah, apa yang engkau lakukan semalam terhadap tawananmu itu? Hadirin rahimakumullah. Abu Hurairah menjawab, "Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyalan." Ya Rasul, dia itu bilang bahwa dia itu sangat membutuhkan makanan itu, wa iyalan, dan dia itu banyak tanggungan yang harus diberi makan ya Rasul. Farahmatuhu, maka aku kasihan kepadanya, aku iba kepadanya, fa khallaitu sabilahu, lalu aku biarkan dia itu pulang. Subhanallah. Lalu Rasul bersabda, "Amma innahu qad kadzabaka." Sesungguhnya dia itu berdusta kepadamu. Wasayaud, bahwa dia itu nanti malam akan kembali. Rasul sudah bilang, "Amma innahu qad kadzabaka wasayaud." Dia itu dusta kepadamu Abu Hurairah. Wasayaud, dan nanti malam dia akan balik lagi. Faraftu annahu sayaud di qauli Rasulillah. Aku faham, aku tahu bahwa si kakek itu akan kembali nanti malam sebagaimana yang dikatakan Rasul. Jadi kalau Rasul nggak mungkin dusta, Pak. Kendati pun itu belum terjadi, karena dia berdasarkan wahyu dari Allah. Farasattuhu faja'ala yakhtu minat ta'am, maka aku mengawasi. Jadi Abu Hurairah mulai nginteh, ini jangan-jangan nanti balik nih. Rasul nggak pernah dusta. Kalau Rasul bilang balik, nanti malam akan balik. Faja'ala yakhtu minat ta'am, dia balik malam itu, Pak. Dia ngambil lagi. Fakhadtuhu faqultu, aku tangkap lagi si kakek itu. Lalu aku katakan kepada dia, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan aku adukan kamu kepada Rasul. Qala syekhun kabir. Jadi si kakek tadi, syekh itu bisa berarti syekh, bisa berarti guru besar, bisa berarti syekh itu artinya orang tua, kabir itu tua bangka. Jadi syekhun kabir, orang tua itu, dakni fa inni muhtajun wa alayya iyalun. Lepaskan aku, karena aku ini sangat membutuhkan makanan ini. Aku janji la a'ud, aku janji aku tidak akan kembali lagi. La a'ud. Farahmatuhu fa khallaitu sabilahu, karena aku kasihan sama si kakek tadi, aku biarkan dia itu, aku lepaskan dia. Begitu pagi aku ditanya lagi oleh Rasul, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka? Abu Hurairah, apa yang kau lakukan terhadap tawananmu semalam? Aku katakan kepada Rasul, syaka hajatan syadidah wa iyalan wa rahmatu fa khallaitu sabila. Ya Rasul, aku iba, aku kasihan, dia sudah tua, dia banyak orang yang harus dinafkahi, maka aku lepaskan. Amma innahu qad kadzabaka wa sayaqud. Kata Rasul, itu bohong ya Abu Hurairah, dia nanti malam akan kembali. Padahal dia tadi janji la a'ud, tidak akan kembali. Maka farasattuhu tsalitsah faja'a yakhtu minat ta'am. Jadi Abu Hurairah malam yang ketiga kalinya dia ngawasi lagi. Nih jangan-jangan balik nih. Pasti balik ini, karena Rasul sudah bilang balik. Maka ketika dia balik yang ketiga kali, fa'akhadtuhu, aku tangkap lagi dia. Dia apa bilang? Aku tangkap dia, aku katakan la arfa'annaka ila Rasulillah wa hadza akhiru thalathi marrat. Ini aku akan adukan kepada kamu, ini untuk yang ketiga kalinya kamu berbuat ini. Lalu kemudian Abu Hurairah menegur, annaka taz'umu la ta'ud, engkau tadi malam berjanji tidak akan kembali, tapi kenapa engkau kembali? Si kakek tadi berkata, dakni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallah biha. Lepaskan aku, akan aku ajarkan kepadamu kalimat yang sangat bermanfaat. Qultu wa ma huwa?
Apa itu? Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi. Apabila engkau akan pergi ke tempat tidur, apabila engkau akan tidur, faqra ayatal kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tahtimal ayat, hingga akhir ayatnya, fa innaka lan yazala alaika minallah hafiz, maka Allah akan menjaga dirimu. Wala yaqrabannaka syaitan, dan syaitan tidak bisa mendekat hatta tusbih, hingga waktu pagi. Karena dia mengajarkan itu tadi, si kakek tadi mengatakan apabila engkau akan pergi ke pembaringan, ke tempat tidur, bacalah ayat kursi dari Allahu la ilaha illal hayyum sampai akhir hayat, maka engkau akan dijaga oleh Allah. Wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, dan setan tidak bisa akan mendekat hingga waktu subuh. Fa khallaitu sabilahu fas, maka kemudian aku lepaskan si kakek tadi. Di pagi hari ditanya lagi oleh Rasul, ma fa'ala asirukal barihah ya Abu Hurairah. Qultu ya Rasulullah, dia mengajarkan kalimat kepadaku, kalimat yang bermanfaat. Maka karena dia mengajarkan kalimat yang bermanfaat tadi, ayat kursi tadi, maka aku lepaskan dia. Qala ma hiya qultu, dia mengatakan, si kakek tadi mengatakan kepadaku, qala li idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi min awaliha hatta tahtimal ayat. Jadi kakek tadi mengajarkan kepadaku, kalau mau tidur, pergi ke tempat tidur, bacalah ayat kursi. Wa qala li, dan dia bilang kepadaku, lan laizala alaika min Allah, maka Allah akan mengutus penjaga untukmu, hafidun, penjaga, wala yaqrabannaka syaitan hatta tusbih, maka setan pun tidak bisa mendekat hingga waktu subuh. Wa kanu akhwasu syai'in al khair, hadirin rahimakumullah. Nah, lalu Nabi bersabda, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Ya Abu Hurairah, apa yang dikatakan kakek tadi itu benar. Wa huwa kadzub, tapi sesungguhnya dia itu pendusta. Jadi kakek, apa yang dikatakan kakek itu, kalau mau ke tempat tidur baca ayat kursi, Allah akan memberikan penjagaan dan setan tidak bisa mengganggu, itu sodakoka. Qad sodakoka itu benar. Wa huwa kadzub, namun dia itu adalah pendusta. Lalu kemudian Nabi bertanya, ta'lamu min tukhatibu mundu thalathi layalin. Abu Hurairah, tahukah kamu orang yang ketemu kamu 3 malam berturut-turut itu? Abu Hurairah menjawab, qala la. Qala la, tidak ya Rasul. Qala dzaka syaitan, itulah syaitan. Hadirin rahimakumullah. Jadi setan itu hafal ayat kursi, Pak. Setan hafal ayat kursi. Kalau kita nggak hafal, ya kebangetan banget gitu. Setan hafal ayat kursi, kalau kita tidak hafal kebangetan. Nah, karena itu mudah-mudahan semua yang di sini pasti hafal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke hadis tentang ayat-ayat dan surat yang lain. Masih ada waktu? Masih. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan ayat kursi ini satu. Artinya apa tadi? Baca sore, subuh, lalu kemudian sore, ba'da subuh, ba'da maghrib, lalu kemudian ketika akan tidur. Karena itu 1 kali, 3 kali paling tidak. Ini minimal. Nah, artinya apa? Kalau kita menzikirkan ayat kursi, maka manakala kita kepepet kita membaca ayat kursi, insya Allah ayat kursinya itu makbulnya dahsyat. Nah, kalau kita tidak menzikirkan, itu beda. Ini bedanya orang yang menzikirkan dengan yang tidak. Karena itu sama-sama membaca basmalah, itu beda.
Karena ada orang yang basmalahnya dizikirkan menjadi wirid, ada orang yang basmalahnya tidak. Nah, itu nanti ada di kitab Usfuri. Sekarang babu fadli qiraatu qul huwallahu ahad. Jadi surat Al-Ikhlas itu singkatnya di dalam hadis itu dari Abu Darda berkata, ayat jizu ahadukum an yaqra'a fi lailati thuluthil Qur'an. Adakah di antara kalian yang mampu membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Lalu kemudian, jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, ayat jizu ahadukum an yaqra'a fi lailati thuluthil Qur'an. Apakah di antara kalian ada yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sahabat berkata, qalu wa kaifa yaqra'u thulutsal Qur'an ya Rasul? Bagaimana kami membaca Al-Quran sepertiga Al-Quran itu dalam semalam? Qala, Rasul bersabda, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu, Al-Ikhlas itu ta'dilu thuluthul Qur'an, setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi hadirin rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Darda. Karena itu apa? Kalaulah kita tidak bisa membaca Al-Quran itu full sepertiga Al-Quran dalam semalam, baca Al-Ikhlas 3 kali. Jangan lepas itu, Pak. Artinya bukan berarti syukur-syukur mampu membaca, tetapi andaikan tidak, minimal Al-Ikhlas dibaca. Sebab jadi kalau dalam kaitan yang model begini jangan banyak tanya. Contoh, suatu hari ada di dalam sebuah hadis seorang rombongan yang sedang berjalan menuju satu kota. Jadi dalam sebuah hadis ada sebuah rombongan yang menuju ke sebuah kota. Ada kepalanya, ada kepala rombongannya lah, kepala sukunya. Ketika singgah di suatu tempat di perjalanan, maka kemudian orang itu di tempat itu ada kepala suku yang anaknya sedang sakit. Karena anaknya sedang sakit, maka dia itu mencari orang yang bisa ngobatin. Dia sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan, maka kemudian kebetulan ada orang yang sedang singgah dalam perjalanan menuju satu tempat, maka kemudian didatangilah si kepala rombongan itu meminta agar bisa mengobati anaknya kepala suku yang sudah sakit lama tidak sembuh-sembuh. Nah, ini para sahabat itu tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang ngerti. Tetapi karena ini sifatnya diminta oleh penduduk setempat yang kepala sukunya anaknya sedang sakit, mau tidak mau harus dipenuhi. Akhirnya kepala suku tadi, kepala rombongan tadi mendatangi kepala suku. Nah, sesampai di sana dia tidak ngerti harus ngobatin pakai apa. Nah, ini karena dia tidak ngerti, maka kemudian dia minta air. Ya, air kalau dalam bahasa di sini air ditaruh di gelas. Nah, setelah air itu ditaruh di gelas, maka kemudian dibacakan Al-Fatihah.
Entah bagaimana inspirasinya, tiba-tiba pokoknya saya bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan ya Allah sembuhkan penyakitnya anak kepala suku ini. Setelah dibacakan Al-Fatihah, lalu kemudian air itu diminumkan kepada si yang sakit, maka kemudian si sakit itu sembuh. Nah, orang yang sakitnya itu sembuh. Nah, ini kepala rombongan ini kaget dan tidak ngerti. Kaget, tidak ngerti, loh kok bisa sembuh? Ini juga nggak ngerti. Nah, karena syukurnya si kepala suku sudah kemana-mana bertahun-tahun nggak sembuh, maka diberilah hadiah 30 ekor kambing. Ini berapa itu Pak 30 ekor kambing? Kalau satu kambing 3 juta, 30 berapa? 90 juta. Nah, begitu kambing sudah diberikan lalu dibawa, dia berjalan, kata teman-temannya, udah kita bagi-bagi saja kambing ini. Kita bagilah satu orang. Kita kan ada 30 nih. Udah satu orang. Oh, jangan dulu. Kita mesti tanyakan ini kepada Rasul. Habis ini Pak. Lanjut. Ya, kira-kira 3 menit lagi. Nah, jangan kita bagi dulu. Ini tanyakan dulu kepada Rasul, apakah kambing ini halal atau tidak? Karena itu kan dapatnya dari tadi, dari membacakan Al-Fatihah, ditiupkan ke air lalu diminumkan kok sembuh. Karena ini mendapatkannya dari model begini, apakah ini halal atau tidak? Singkat kisah, ditanyakan kepada Rasul, dan ternyata setelah ditanyakan kepada Rasul, boleh dan itu halal. Alhamdulillah. Karena itu Pak, kita ini Muslim, ketika kita kepepet, kita boleh berdoa dengan bacaan Al-Quran apapun yang kita ingat saat itu, yang kita mampu. Itu adalah dari Allah. Makanya tadi gadis Malaysia tadi, karena dia biasa baca ayat kursi, ketika kepepet di tengah jalan, di waktu malam, dia bacanya ayat kursi. Ada juga orang yang ketika ada pemeriksaan, kadang dia itu sudah lengkap surat-suratnya, banyak naik motor nih, lengkap surat-suratnya, STNK ada, SIM ada, segala macam ada, cuma lagi buru-buru, daripada capek diperiksa kelamaan, lambat baca saja Yasin tadi. Kan tidak semua orang yang lewat diperiksa, betul? Nah, kalau nggak percaya cobain. Insya Allah. Tapi jangan untuk berbuat kejahatan. Jangan mau ngambil mangga orang lalu baca ayat kursi. Saya kira karena waktunya udah habis, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini besar manfaatnya dan kita bisa mengamalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakal majlis, subhanakal majlis, subhanakal majlis, subhan